yang satu tapi bukan. Bagi para penonton dan telah memiliki karcis, silakan memasuki podcast ini. Cedong. Oke, selamat datang di podcast Napal 2. Keduanya kalau satu dua beda. Nah, jadi di podcast ini kita tuh bakal ngomongin banyak hal ya. Terutama nih ada anak-anak di sini, apa gunanya gitu kalau nggak ngomong mereka gitu. Nah, jadi di podcast hari ini kita bakal membahas tentang OSIS. Kayak di SMP tuh OSIS sudah kayak menjadi sesuatu gitu ya. Sesuatu yang spesial gitu ya. Iya, begitu. Nah, di OSIS Nah, makanya kan kita dilatih di SMP ini. Tuh. Oke. Kan nih semuanya nih, empat-empatnya nih kan pengurus OSIS ya, termasuk MT-nya dulu ya. Nomor dulu. Jadi mau nanya, bagaimana sih bagaimana perasaan kalian tuh pas itu jadi pengurus OSIS? Coba dari si ketua OSIS dulu deh. Coba lepas mas. Oke, boleh. Jadi waktu gue dipilih jadi ketua OSIS itu dihubungin sama wali kelas. Katanya, Bel, kamu jadi ketua OSIS ya. Sumpah itu awalnya gue tuh deg-degan banget. Itu ada perasaan deg-degan, seneng sama kecewa. Dan akhirnya karena kepilih jadi OSIS, perasaan itu tuh muncul. Kalau seneng itu karena dapat pengalaman memimpin organisasi. Karena gue sebelumnya nggak pernah. Terus kalau misalnya deg-degan itu terus sama kecewa, bukan kecewa sih, deg-degan itu kayak gue harus bawa kemana nih OSIS ini? Apakah OSIS ini nih jalan sama gue? Gue harus gimana ya jadi pemimpin yang baik yang disukai sama temen-temen gue? Gue harus gimana caranya biar gue tahu karakter mereka satu-satu? Gue harus gimana mimpin yang emang tuh nggak jadi mandor tapi harus jadi mentor. Itu tuh sumpah kayak wow banget sih. Soalnya di OSIS itu juga wow banget ya. Katanya itu boleh ya. Oke, lanjut. Oke. Soalnya gue belum pernah jadi ketua OSIS, gue belum pernah gabung organisasi, malah dulu gue orang yang pemalu sih. Dan baru aktif itu di kelas 7. Pernah waktu itu nyalonin jadi dokumentasi. Cuma gak kepilih. Terus sekarang gue bingung, kenapa nih gue jadi OSIS? Yaudahlah, coba aja nih pengalaman baru. Kata mama juga, ya coba aja lah Bel, pengalaman baru sih kayak gitu. Oke, jadi intinya menambah pengalaman gitu ya, terus juga lebih menantang kan pasti ya. Soalnya kelas 7 dulu kan, kelas 7 gak kepilih, tapi ya pokoknya tetap semangat gitu kan. Nah, kece. Nah, lalu ke wakilnya. Oke, boleh lepas maskernya dulu. Oke, sama nih pertanyaannya. Bagaimana perasaannya pas kepilih jadi OSIS pas kelas 7 kan? Kelas 7 kan juga dulu nih sebagai dokumentasi ya. Itu gimana perasaannya, dan sekarang jadi wakilnya gitu loh. Sekarang gimana perasaannya? Perasaannya sebenarnya biasa aja, tapi yang pas disuruh nyalonin diri jadi wakil ketua OSIS itu benar-benar kaget sih. Karena kayak gue dipilih jadi wakil ketua OSIS bisa nggak ya gitu. Kayak takut nggak bisa ngejalaninnya dengan baik sih gitu aja sih, biasa aja. Karena biasa aja kaget juga. Sedikit seneng karena bisa lebih dekat lagi sama Mabel. Lebih dekat sama aku. Kece. Oke. Jadi intinya senang tapi biasa aja gitu loh. Kita biasa aja. Kayak nggak ada terharu banget gitu loh. Kayak nggak teriak-teriak gitu. Karena mungkin sudah terbiasa di OSIS. Oke. Oh iya kan kelas 7 ya, udah biasa. Oke. Sekarang ke Jenis deh. Jenis nih sebagai sekretaris. Nah, Jenis nih kan dari Surabaya ya? Kelas 7 juga, masih kelas 7. Baru banget. Nah, baru masuk. Dan nggak bisa tetap jadi buka. OSIS, guys. Langsung jadi OSIS gitu loh, kayak wow, pasti kan kayak bener banget. Nah, pasti kayak kaget banget gitu kan ya. Kayak kok gue nggak bisa ngapa-ngapain langsung jadi sekretaris gitu loh. Iya, bener. Nah, coba gimana sih jadi pas perasaannya disuruh jadi sekretaris gitu loh? Aslinya tuh kaget banget ya, soalnya aku tuh cuma jadi sekretaris. Aku tuh pikirnya nggak bakal kepilih, paling juga dipindahin ke tempat lain, bagian lain atau enggak yang bakal kepilih ya udah nggak kepilih. Sebenarnya kepilih, jadi kayak kaget gitu. Apalagi kan aku baru lulus dari SD, terus kelas 7 online lagi, gitu jadi kayak nggak paham apa-apa. Tapi ya udah deh, karena aku sudah milih juga ya tanggung jawab. Gimana lagi? Jadi ya intinya juga agak susah untuk si Jenny sendiri ya. Kayak Kayak apa namanya?
udah kelas 7 baru masuk online nggak bisa tatap muka, tiba-tiba jebret apalagi sekretaris. apalagi tuh Disuruh disuruh guru ya Udah deg-degan banget nggak? enggak aku mah diajak ayo gitu jadi kok bisa gitu tapi Oh, iya kan? seneng sih Untuk sekretaris sendiri kan memang tugasnya banyak banget ya, kayak suruh nyatet ini kalau misalnya ada rapat kayak suruh nyatet. Iya, bikin jadwal, bikin agenda, bikin apa segala macam kan sekretaris semua itu kayak wah gila sih. Walaupun sekarang memang tahun ini ada 2 sekretaris ya katanya. iya 2 sekretaris tapi jadi bisa ada 2 apa namanya? Enggak terlalu berat lah satu sekretaris ini Bisa bagi tugas. Nah, makanya jadi sekarang lebih enteng lah ya. Nah, sekarang Jonathan nih. Jonathan. Siapa sih namanya? Rafael. Rafael aja. Rafael aja ya manggilnya ya. Boleh lepas maskernya dulu. Oke. Rafael ini OSIS-nya bagian apa sih? E-sport. E-sport, kece. Paling rame. Nih untuk kalian nih yang suka e-sport nih, yang dulu nih suka kayak apa namanya? E-sport dong nih kalau mau nanya e-sport tentang dia aja Rafael. Nah, perasaannya nih, rasanya pas disuruh jadi OSIS tuh gimana sih dia kalau ngurus OSIS? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada kaget-kagetnya. Soalnya e-sport itu udah dapat pengalaman dari kelas 3. Oh, kece. Jadi udah jadi spectator ya dari dulu ya. Udah kelas Kece. Udah pro ya. Nih, makanya nih jadi kalau misalnya nanti ada e-sport atau ada apa-apa nih dia yang ngadain, dia yang ditagihin dulu kesian nih. Jadi pokoknya kalau misalnya ada e-sport apa segala macam dia yang ngatur ya. ini pokoknya kan Nah lalu anggota OSIS ya ini pokoknya kan semuanya nih anggota OSIS ya. Ini kalian nih udah dekat belum satu sama lain, kayak udah kenal banget gitu kan sih. Pertama nih kayak si Mobil kan harus kenal semuanya nih ya. Kayak Mobil tuh gimana sih menghadapi mereka ini yang beda-beda walaupun di online gitu loh. Oke, karena online kan gue kan nggak tahu kan masing-masing karakternya kayak gimana, cara ngedeketinnya juga kayak gimana karena beda-beda kan. PDKT Nah, gue tuh paling kalau ada apa, misalnya gue ada rencana ini nih, pasti gue hubunginnya Kalisa dulu. Kalau misalkan Kalisa setuju, oke, paling gue kasih tahu sama di grup OSIS kan. Nah, jadi semua apa yang gue rencanain, apa yang mau gue ini, gue misalnya mau ada kegiatan ini hari ini, gimana kalau setuju nggak lu? Nah, jadi gue WA-nya selalu ke OSIS ke si Kalisa dulu, baru ke grup OSIS. Awal pendekatannya tuh agak susah sih, soalnya apalagi waktu mau minta ngerjain tugas ini itu, misalnya seksi ini nih, kamu kayak gini-gini ya, gini-gini itu paling cuma dibaca doang. Jadi itu agak susah sih. Ya gue gimana ya, maklumin lah, mungkin mereka ada kerjaan lain di rumah, ada kesibukan lain, ya udahlah ya. Misalnya juga pas beda pendapat ya. Apalagi kalau beda pendapat ini kamu harus kayak gini, ntar yang satu mintanya A, yang lain B, A, B. Apalagi ada yang emosian. ada yang marahan, ada yang adem ayem gitu. Iya. Ada Aku kan juga memang gue dulu juga sebagai wakil ketua OSIS ya juga ngerasain kalian gimana rasanya gitu loh. Kayak pasti banyak yang bikin apa namanya berbeda pendapat di antara si Kalisa sama si Mabel kan. Kayak misalnya Kalista pengennya ini tapi si Mabel pengennya ini. Nah, jadi pokoknya semuanya tuh harus jadi satu walaupun berbeda-beda kan. Iya, susah memang. Berbeda-beda tuh tadi. Iya, jadi terus strateginya gimana nih? Jadi pokoknya bidang-bidangnya ini dikasih penjelasannya gimana aja? Nah, jadi setiap bidang itu kan beda-beda ya. Ada bidang mading, tim kreatif, misalnya tim kreatif sama Pupdog nih jadi satu. Ya tim mading desain sama Pupdog jadi satu. Gue bikinin grup lain. Nah, setelah itu hal kayak gini, misalnya tugas kalian kayak gini, kamu diminta kayak gini, tugas kalian kayak gini. Itu gue kasih contohnya dulu. Nih guys, contohnya kayak gini, misalnya tim narasi. Kalian bisa kayak kalian coba-coba aja nanti bikin, dikasih. Itu walaupun emang di grup cuma dibaca doang sih akhirnya sama mereka, tapi yaudahlah gue fanin aja. Pengen marah juga kayak kalau misalnya marahin malah tambah nanti nggak enak. Ya jadi di online tuh memang agak susah ya. Iya, jadi beban kalau misalkan gue marahin. Jadi ya udah gue santai aja sih. Jadi gue kalau mereka ada tugas ini gue kasih dulu, gue kasih tahu tugasnya apa, kasih contohnya dulu kayak apa biar mereka dapat gambaran. Kayak gitu kan. Iya juga. Kayak gitu. Nah terus kalau misalkan ada Zoom meeting juga ya ngomongnya santai-santai aja sih. Soalnya kalau misalkan diberatin, gue hanya diberatin nanti anggota-anggotanya stres. Kalau misalkan gue nggak ngarahin mereka nggak tahu harus ngapain. Jadi kayak gitu. Oke, jadi cukup bertanggung jawab ya untuk sebagai
lain gitu kan ya. Kita mesti tetap komunikasi, terus mesti tetap ngasih tugas ke setiap divisinya, walaupun kayak ya cuma beberapa divisi yang kepake kan. Iya. Nah gitu, jadi kayak agak susah-susah juga nih Komunikasi terutama susah iya juga. komunikasi memang diperlukan banget pas Kadang online. ngajakin, Kita rumit banget ya. gimana nih pendapat kamu soal kayak gini, pendapat kalian nih, gue ngadain kegiatan ini, nih agenda OSIS tahun ini, ada tambahan nggak? Nah itu susah banget sih. Oke, terus untuk Kalista sendiri sama Nobel atau gimana strateginya, kayak apakah sudah berkong kali kong dengan si Nobel ini? Kadang suka ngikutin Nobel sih, karena kayak kalau misalnya nih beda pendapat tuh kadang kayak bingung sendiri kan, kayak aduh ini harus ngikutin siapa ya, terus akhirnya mengalah gitu loh. Jadi kayak kadang mengalah sama Mabel gitu, terus kadang Mabel juga mengalah gitu sih. Oke. Lebih ngikutin Pokoknya Mabel. keputusan yang paling baik lah diambil. Oke, jadi mereka nih sering diam-diam sering sering berdebat gitu ya, walaupun tidak ada yang tahu gitu loh. Ya tadi fine aja. Iya, kelihatannya memang fine-fine aja di sini nih, kayak ya udah senyum-senyum kayak dalam hati lo kayak gue masih nyimpen ini yang aku gitu. Enggak ya, enggak ada dendam ya dari kita gitu, kece. Oke, kan nih kalian nih udah 1 semester ya, dihitungnya ya. Gak kerasa banget. Mungkin 1 semester nih udah baru beberapa ya program kerja yang udah laksana gitu ya. Gimana sih, susah nggak sih sebenarnya kalau bikin kegiatan itu di selama pandemi ini, terutama kayak untuk si Mabel dan Kalista yang ngerencanain gitu ya, itu tuh susahnya di mana? Oke, dulu. Oke, jadi kita kalau misalnya mau adain kegiatan apa online, itu kan ada kalender-kalender khusus kegiatan. Kita disuruh nyusun. Yang nyusun tuh pasti gue sama Kalista dulu. Nah, gue sama Kalista itu gue bilang, Kal, seenggaknya kita harus adain, misalnya kita usulin kegiatan apa, nanti kita kasih ke grup OSIS, baru mereka yang tambahin atau kurangin, kayak gitu. Pokoknya gue sama Kalista itu cincong-cincong soal kegiatan itu, kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanain tahun-tahun bulan-bulan depan. Itu awalnya agak susah sih, soalnya pertama kita harus adain kegiatan yang emang menarik minat para siswa. Soalnya kan gue tahu kan kalau online mereka tuh banyak tugas, banyak tugas, terus juga mager karena udah kecapean. Gue tuh mau adain kegiatan yang simple, yang kayak pokoknya yang simple, terus juga enak aja gitu, Banyak enjoy, minatnya, nggak terlalu serius, banyak yang minat. Walaupun emang agak susah karena gue sendiri nggak bisa nyenengin semua orang. Gue sendiri nggak bisa kayak gue ada kegiatan ini semua orang harus suka, oh ini kegiatan ini harus suka, gue nggak tahu mereka sukanya apa. Makanya kita lakukan yang terbaik aja sih, do the best. Oke, terus nih untuk yang sekretaris nih, mungkin kan beberapa kalau misalnya ada proposal kamu yang bikin gitu ya, berdua Baru sama. 1 sih. Ya nggak apa-apa, walaupun 1 tapi nanti kan Iya. siklusnya nanti proposal kamu semua gitu kan ya. Itu gimana tuh? Susahnya di mana sih untuk proposal itu? Kalau untuk susahnya itu kan ada 2, aku sama Kak Irna ya. Nah, jadi itu susahnya itu aku udah bikin ini, sudah ada beberapa yang aku perbaikin. Pas aku kasih ke Kak Irna itu nggak ada, jadi kayak yang aku perbaikin itu hilang. Jadi kadang kayak gitu doang sih sulitnya, terus juga ya cuma bingung bagian. Aku kan menjaga kan ya dalam komputer, laptop gitu, tapi ya cuma susah bagian situ. Jadi kayak kendala teknologinya aja ya. Lebih ke bagian servernya nggak sih? Kayak eksternal lah ya. Kalau internal kan kayak misalnya komunikasi antara satu sekretaris dan sekretaris dua tuh kayak itu cara nggak bisa gitu loh. Apakah ada begitu? Boleh sih tahu. aku sih cuma canggung aja ya, karena belum pernah ketemu secara langsung sama Kak Irna. Ya, jadi kurang afdol gitu ya kalau misalnya ngechat kayak takut salah nih ngomongnya kayak gitu. ngechat hapus lagi deh, hapus. Kayak ini gimana ya ngomongnya Iya ya. sih. Gue mau bilang kalau ketemu pertama kali itu emang canggung sih, canggung lebih mendominan. Apalagi ya Kak Kos. Oke, ini untuk Rafael nih ya. Untuk Rafael ini kan untuk e-sport tuh berapa orang sih? Divisi itunya Berapa yang jadi divisinya, seksinya ada berapa sih? 2 orang? 2 orang. Kamu sama Victor. Victor. Itu pasti ada kesulitan juga kan, kemarin kita juga ada e-sport ya, kegiatan e-sport. Nah, itu kesulitannya di mana tuh? Banyak yang toksik, banyak yang Ceritain aja udah nggak apa-apa kemarin. toksik, banyak yang nggak mau gara-gara nggak ada game PUBG gitu. Karena kan PUBG itu berbayar. Jadi memang agak susah ya untuk kayak
nentuin gamenya dan juga mengkondusifkan apa yang ada di dalam game itu ya, kayak Biar pada mau ikut aja. kayak mengingatnya Kemarin sempat berantem gak sih, ceritain. iya katanya kayak tadi cita-cita pada ada yang berantem itu maksudnya gimana sih? Yang toxic kemarin. Kurang tahu, enggak bisa. Saya itu Oh, dia dia ya? gue yang dimaki-maki. Astaga. Itu Jadi gimana? Gimana? Oh, kemarin aja kemarin. Anak kelas 8 itu. Iya, Pokoknya ya, jangan sebut nama deh pokoknya. itu Kita soalnya kelas 9 nggak tahu gitu loh, kayak kok ada kalau saya apaan. sebut dikasih dolphin deh. jangan. Yang kemarin wasitin kan si Victor, anak kelas 8. Aku wasitin kelas 7. Oh, untuk kelas 9 kemarin gimana ya? Kelas 9 ada nggak sih? Kelas 9 ada yang wasitin Ada yang Victor sama ngamuk-ngamuk. Oh, Kedua. kelas 9 ada yang ngamuk ada. Oh, yang Gara-gara dia ngegas duluan. Pula. gimana jadi? Ngegas. Maksudnya gimana? Ya, Biasa maksudnya aja. di langsung mulai gitu loh, belum. Iya, nah berantem sebenarnya sih di proposal itu malah kita tulis tujuan adanya kegiatan setelah PSNI terutama e-sport itu kan tujuannya membangun persahabatan antar kelas. Aduh, kayaknya aku nggak ada Kayak gini, aduh, membangun luar kendali gitu. memang agak susah kalau untuk e-sport sendiri Iya. ya, daripada kayak misalnya dulu tuh waktu masih offline tuh kita classmate tuh mungkin lebih enak ya. Diawasin ya. Udah gitu waktunya juga terbatas kan. cuma Iya, 2 hari. jadi kayak kita nggak bisa mantau juga mereka ngomong apa, kayak Iya. terus mereka nge-chat atau enggak. Kalau misalnya kan kita offline gini kan kayak bisa lihat gitu loh, ini si tim ini bawa joki atau enggak gitu. Iya. Nah, bisa jadi langsung kemana- bisa diselesain kan kelar masalah. Cuma kalau online itu emang ribet. Kan masalahnya nyebar ke sini, yang ini Iya. ikutan padahal nggak tahu apa kayak gitu sih. memang agak susah sih untuk menjadi OSIS tuh, kayak untuk ngapa-ngapain aja kayak serba salah gitu loh, kayak Iya. ada kegiatan ini salah kita dimarah-marahin atau dihujat lah intinya lah ya kalau kata kasarnya gitu. Nah tapi nggak apa-apa, itu intinya untuk sebagai penguat lah ya, untuk kayak motivasi kayak depannya ayo kita harus Nambah kayak iman. sudah iman Kayak kontrol emosi gitu. kayak Ya tahan aduh, ingin ku teriak juga kayak sebenarnya. tahan atuh gitu loh. Oke kan, tapi untuk yang kelas 7 nih, kelas 7 kan si jadi sama si Rafael ya. Ini tuh gimana sih kalau misalnya kan OSIS tuh gimana sih menurut kalian tuh? OSIS itu punya tanggung jawab ya, cuma tapi jangan terlalu ini tanggung jawab nih sulit nih, jangan, jadi kayak Di bawah santai. benar. Di bawah santai aja gitu. Walaupun emang kamu tugas apa gitu harus benar, soalnya kalau kamu salah semuanya ikut salah. Terus juga ya telitilah, terus ikutin aja apa kata ketua, karena yang terbaik udah. Ketua juga sudah pasti sama waktu ketua kan udah berdebat sulit kan juga harus ngikutin aja sih. Udah gitu doang. Untuk Rafael gimana? Udah sih bener semuanya, udah diomongin. Tapi intinya kan ya sebagai anggota juga gak apa-apa kan gitu, misalnya kasih Iya. pendapat, walaupun Malah Bawa pendapat santai anggota justru malah dibutuhin banget. iya lebih dibutuhin kan daripada mereka berdua gini gitu kan, cuma mereka berdua gitu kan. mereka berdua kan penting, tapi kan pendapat anggota tuh juga penting gitu loh, kayak sebagai kayak filternya lah ya, sebagai Iya. saringannya. Kalau misalnya ada salah bisa si anggota jadi nggak ada yang diem aja gitu loh, kayak ada yang sakit Ada yang dalam hati gitu ya. Soalnya Aja dulu dalam kayak hati. pernah ada kejadian, ada yang sakit hati gitu karena memang gak setuju, tapi dia nggak ngomong gitu kan. Makanya jadi kayak kita mesti mesti mengerti setiap anggota gitu loh. Jadi agak susah nih untuk BPH dan yang lain-lainnya juga gitu. Lalu nih, pasti tahun depan nih udah banyak rencana gitu ya, kayak kalau misalnya offline kita pengen bikin ini, kalau misalnya masih online pun kita juga udah pengen rencana bikin ini gitu loh. Nah, rencananya apa nih untuk dari hostnya dulu? Rencana kegiatan kalau offline. Iya. Jadi sebenarnya gue udah pikirin sih, tapi ini juga tergantung sama bapak ibu gurunya setuju apa enggak. Jadi kan Strada ini sering ngirim murid untuk olimpiade. Dulu gue waktu itu pernah ikut olimpiade IPA, cuma nggak menang karena kaget. Gak apa-apa. Cuma terlalu kaget sama soalnya. Guru juga nggak dapet bimbingan mungkin karena guru-guru sibuk, gue maklumin sih karena PJJ banyak tugas. Nah jadi tuh gue rencana ngadain ekskul olimpiade gitu, jadi yang isinya IPA, IPS sama matematika. Itu yang 3 mapel itu yang sering
diujikan di Olimpiade kan, karena seenggaknya kita punya fasilitas lah, punya bimbingan. Jadi kalau misalnya kenapa yang kirim harus yang pintar-pintar aja, kenapa kita nggak adain at school, nanti kita dipelajarin, dibimbing di sana, adain latihan-latihan untuk Olimpiade, dan kalau misalnya ada Olimpiade lagi diseleksi lagi mana yang ikut. Jadi nggak ini pinter nih dia harus ikut nih, dia bisa nih pasti, nggak kayak gitu. Juga sebenarnya gue ngalamin kayak gitu, dan ya pengalaman sih udah susah banget, dapat bimbingan juga karena guru-gurunya sibuk. Jadi ya kenapa nggak kita ngadain semua aja, murid ikut, biar mereka bisa ngerasain dan dapat pengalaman juga, kayak gitu. Oke, agak cukup bagus ya untuk rencananya gitu kayak kayak purpose-nya tuh udah bener-bener rapi gitu loh, kayak udah kayak ini tujuan ini gunanya terus buat ini, nanti kedepannya bakal kayak begini gitu, kayak wah tertata rapi gitu loh. Tergantung sama guru-guru juga sih kalau kalau setuju apa enggak. Bisa. Oke. Jangan nanya gue. Ini kan wakilnya Pendapat beda ya. Iya, jadi kan mungkin kan nih si rencana si Mabel tuh kayak begini, Kalista gimana? Ada rencana lain kah selain kayak gitu? Sebenarnya banyak murid yang ngechat kayak Kalis kalau misalnya offline bisa kita nggak bakal ngadain kayak studi wisata lagi nggak sih, terus kalau nggak kan tahun lalu nggak ada kayak apa namanya Studi wisata. studi wisata ada kan, terus gue nggak ikut. Ya gue nggak ikut studi wisata Serius? gara-gara PMR. Ya ampun. Lalu jadi rencananya pengen gimana? Kalau misalnya bapak ibu guru setuju kayak pengen ngadain kayak studi wisata gitu sih, studi wisata lagi ya. ya kalau nggak kayak kayak tambahan lagi gitu. Namanya sih kayak pergi nginep itu apa sih namanya, Camping. retret ya. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk studi wisata dan retret itu sebenarnya dari sekolahnya Kalau sendiri nggak ada, sih. Iya. Tapi tergantung dari jadwalnya. Kita tuh sebenarnya kayak kalau misalnya OSIS tuh menurut aku itu tuh kayak lebih ke apa namanya, ke yang eksternalnya aja gitu loh, kegiatan untuk anak-anak aja gitu loh, Biar nggak boring. Nah jadi rencananya gitu Ya gitu sih, karena masih pusing juga kadang banyak banget yang ngechat kayak gitu, kapan sih ini kapan nanti Januari bisa nggak kita masuk sekolah. Banyak yang ngechat gitu. Kok nanya ke Kalista gitu. Iya. padahal kan ya bukan yang punya sekolah kan bukan Kalista gitu. Iya. Terus kadang kan coba ditanya dari Mabel, terus pada bilang nggak mau Mabel kadang cuek, kadang cuma diri Terus cowok. balik nanya ke gue, serius. Tahu, padahal gue udah pasang muka semanis mungkin. Ya ampun. Oke, kalau untuk sekretaris sih mungkin ya rencana nggak ada ya. Emang nggak ada rencana, karena kayak sekretaris tuh memang mengikuti rencana gitu ya. Lebih mengikuti rencana. Terus ada rencana untuk lain? Tadi Mukanya kayak mau ngomong apa? Mau ngomong sesuatu. Pengen ngadain yang kayak tahun lalu, apa sih kayak jalan sehat. Terus habis itu kayak yang itu apa yang di kayak kita ngadain kayak senam sama tapi bukan di sekolah gitu loh. Yang di pengganti kelas ke tahun lalu. yang di GOR bukan sih? Iya. Itu seru banget. Ya kelas juga ikut ya. Padahal tahun lalu ketawa, walaupun ujung-ujungnya online. Agak sedih. Oke. Karena ini emang bener-bener batasin banget sih. Parah. Stres lama-lama di rumah. Iya bener. Lalu nih kan kayak misalnya kan dulu gua juga pernah cerita sama lo kan ya, kayak misalnya rencana kedepannya pengen bikin bakti sosial apa gitu. Iya yang bakti sosial. Itu apakah bakal terjadi? Semoga aja. Semoga ya kalau misalnya offline. Soalnya bajunya gue kayak barang-barang yang bakal di itu udah numpuk banget di rumah karena kan. Jadi siapin kayak Udah dari tahun lalu. udah diomongin. Belum, enggak sih. Maksudnya ada yang mau disumbang. Kayak aku kan di rumah ada baju yang nggak pakai, nah itu bisa disembangin. Kalau ada bakti sosial bisa lanjut. Oke, nanti kalau misalnya semoga ya. Guys, covernya ya. Angin guys. Maklum. Kira dibuka Di lantai 3 soalnya. rawan kali. Pasti kayak udah diomongin gitu kan ya, kayak pas semoga kalau misalnya offline bisa gitu loh, bisa dilaksanakan, walaupun kalau misalnya online pun kita juga masih bisa laksanain gitu loh dengan protokol kesehatan. Bakti sosial tuh kadang bingung sendiri jawabnya apa.
memang sih dulu tuh kita juga rencana bikin bakti sosial ya waktu zamannya Merlin tuh, tapi ya gitu udah online jadi kayak gimana ya, udah telat udah ya. temenin aja lah ke mereka lah yang baru lah gitu, kita biarkan kita bikin acara-acara yang lain aja gitu. Nah, Rafael nih, rencana e-sport mungkin ada sesuatu kayak misalnya ingin menggunakan game baru kah, atau menggunakan platform baru atau sistem baru, gimana rencananya ke depan? Gimana ya? Tergantung sih. Kalau sekolah ngedukung jadinya ganti, bisa milih game lain. Iya, Kalau nggak ngedukung ya mau gimana lagi, harus tergantung sekolah juga sih. tergantung sekolah aja sih. Oke. Jadi ya memang agak susah sih untuk kayak kita tuh pengen ekspres kegiatan kita, tapi kita juga masih filter dengan keadaan yang sekitar gitu. Oh iya, harus mikirin juga. Efektif gak, mereka suka gak, banyak yang mau ikut gak. Oke. Gimana ya? Untuk visi misi sih kalian kayaknya udah dikasih tahu nggak sih visi misi kalian? Apa ada yang lupa visi misinya sendiri? Nggak hafal. Di chat. Abel hafal tuh. No comment. Jadi intinya visi misi kalian, intinya aja deh kayak inti dari visi misi kalian tuh apa ya? Inti dari visi misi itu kita mau membantu siswa-siswi itu lebih kreatif dan mereka tuh Bentar aja. Lanjut. jadi intinya itu kita mau bantu murid-murid supaya mereka lebih bisa mengekspresikan diri mereka, terus juga bakat-bakat mereka dengan kegiatan yang kita adain. Terus juga kita mau bantu mereka supaya lebih jadi kreatif, lebih aktif, walaupun ya kalau aktif itu ya agak Agak susah ya. agak susah sih kalau online. Ya tapi kalau offline semoga aja nambah. Jadi intinya sih supaya aktif, kreatif dan juga bisa mengekspresikan bakat mereka. Oke. Bagus. Itu yang mikirin visi misi siapa nih? Tapi saya nggak ikut. Visi misi kadang dia nanya kan, kalau Iya. ini gimana nih, cocok gak, kayak ini Pokoknya bagus gue dong. tuh nanya ke dia lah. Hmm. Kalau itu kalau ada kegiatan apa. Kalau ini kurang apa, ini ditambah apa gitu sih. Oke, jadi intinya keren ya. Kayak lo udah punya pandangan kalau misalnya pas offline nanti kalian bakal keren sih kalau misalnya kegiatan. Ada kegiatan gitu. Apalagi Kalau kayak misalnya offline juga. ya kalau misalnya offline ya, kalau online tuh tapi gue juga punya apa namanya optimis ya gitu, kayak untuk offline kalian tuh online kalian tuh udah bagus ya untuk menurut aku, kayak tertata semua jadwal tuh ada gitu, kayak di sini hari ini besok ini. Nah kalau offline kan mungkin lebih gampang ya kayak ngaturnya kan ya, kayak udah bisa dikasih tahu secara langsung dan juga bisa melihat sendiri keadaannya kayak gimana, kondusif atau enggak. Nah itu jadi kayak lebih kayak pandangan aku tuh kayak pandangan gue ya. Pandangan itu tuh udah kayak wah gila pas keren nih nanti. Jadi kayak pas tahun ini bakal keren sih. Nah begitu. Amin Kak. Kayak aminin dulu ya. Semoga offline gitu ya. Oke, kita